Allahumma salli ala Muhammad. Kan nikmat yang terhebat adalah nikmat iman dan Islam. Cuma diomongkan tok, tapi nggak dipraktekkan. Banyak sekarang itu. Cuma ngakunya orang Islam, tapi dia nggak berislam. Ngakunya orang Islam, tapi nggak sabar. Ngakunya orang Islam, tapi nggak jujur. Sama halnya kita punya baju, tapi kita nggak pakai baju itu. Telanjang. Wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 15. Ayo masuk surah.
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah kalian aku berikan bi khairin yang lebih baik, min dzalikum dari itu semua. Apa itu? Mata'ul hayatid dunya, kenikmatan kehidupan di dunia ini. Ada yang lebih baik dari kenikmatan yang ada di atas dunia ini, karena kenyataannya kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fatamurgana, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Lilladzina taqaw inda rabbihim, dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu jannah surga kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jannah itu lambangnya kesuksesan dari dunia sampai akhirat. Tajri yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Apanya yang mengalir ini? Barokahnya Allah. Yang mengalir apa ini? Rahmatnya Allah. Khalidina fiha, dan kekal abadi di dalamnya. Jadi kalau sampean sudah disukseskan oleh Allah, dapat predikat jannah dari Allah, dapat predikat jannah kesuksesan dari Allah, maka rahmatnya Allah akan terus mengalir tiada hentinya. Apapun yang Anda lakukan di dunia ini akan terus disukseskan oleh Allah. Wa aswajum mutahharatun, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, mutahharatun, bersih dan suci. Aswaj bisa diartikan sebagai bidadari, pasangan hidup kelak di akhirat. Aswad juga bisa diartikan keikhlasan kita, keikhlasan hati kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus mutahharatun, harus bersih. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, harus bersih dari mensyirikan Allah, dari menyekutukan Allah. Apapun yang kita lakukan, ibadah, pekerjaan, niatkan semua karena Allah. Harus dengan apa? Wa aswajun mutahhar, pasangannya harus ikhlas hati, punya ilmunya, ikhlas hatinya, jannah sampean. Wa ridwanun minallah, dan pastinya sampean akan mendapatkan ridho dari Allah. Ojo diomongno tok, tapi dipraktekkan. Sampean ini punya agama Islam. Di dalam Islam diajarkan tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang kedisiplinan. Sampean punya tapi nggak dipakai. Sampean punya keoptimisan tapi nggak dipakai. Sampean punya kesabaran tapi nggak dipakai. Mengeluh berarti sabarnya nggak dipakai. Padahal ridwanullah, di situ ada ridhonya Allah. Cuma kesalahan kita kadang dalam niat kita. Niatnya itu enggak karena Allah, niatnya dulu cuma karena dunia saja. Sama, enggak ada bedanya kita dengan orang-orang sebelumnya. Orang-orang Yahudi,
orang-orang Bani Israil. Tatkala dikasih rezeki melimpah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah cinta dengan aku. Tatkala dikasih ujian, dikasih nikmat yang sedikit, bahkan gak dikasih, malah dia kufur. Nikmat itu semua itu bukan cuma harta benda, namun kesehatan, kesempatan, kekuatan dari Allah itu sebuah nikmat. Bahkan nikmat yang terhebat adalah nikmat iman dan Islam. Cuma diomongkan tapi nggak dipraktekkan. Banyak sekarang itu. Cuma ngakunya orang Islam, tapi dia nggak berislam. Ngakunya orang Islam, tapi nggak sabar. Ngakunya orang Islam, tapi nggak jujur. Sama halnya kita punya baju, tapi kita nggak pakai baju itu, telanjang. Bagaimana kita caranya supaya kita mendapatkan ridha dari Allah? Banyak cara. Di antaranya kalau kita beribadah, kita niatkan karena Allah, tidak ada yang lain. Jadi nanti lelahnya sampai itu akan jadi lillah. Cuma di status to, lelahmu, lillahmu. Cuma di status to. Wallahu basirun bil ibad. Dan sesungguhnya Allah itu basir, maha melihat bil ibad, terhadap kepada hambanya. Lihat bukan cuma dohirnya, tapi lebih fokus kepada kolbunya. Dari niatnya dulu, dari niatnya sampai itu dulu yang Allah lihat. Innallaha la yanduru suwarikum wa ajsamikum walakin yandur fi qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat parasnya sampean dulu. Allah enggak melihat dohirnya sampean dulu. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan perbuatannya. Podon ndak? Sampean termasuk orang mukmin ndak sih? Lahir batin harus sama. Kalau cuma lahirnya batinnya enggak, berarti orang munafik. Sama-sama orang Islam, tapi ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang mukmin, ada yang munafik. Orang mukmin lahir batinnya sama. Orang munafik luarnya sama batinnya tidak sama. Hati-hati. Pakai itu. Jujur, pakai. Sabar, pakai. Lahir batin, senyumnya sampean, pakai. Dohirnya, batinnya sama, pakai semua. Baru ada kekuatan dari dalamnya. Alladzina yaquluna, orang-orang yang bertakwa itu, yang mendapatkan surga itu, ciri-cirinya yaquluna, mereka akan berdoa, akan berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, amanna beriman, sungguh-sungguh beriman kami. Kalau beriman pastinya amilus soleh. Mana buktinya? Cari ini sabar, tapi kok muringan. Cari ini jujur, kok bohong. Faghfir lana, setiap apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita lakukan belum tentu belum tentu sempurna, bahkan tidak akan sempurna. Makanya kita faghfir lana, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kekuatan kami. Ini kami ada
ada batasnya, ada kelemahannya kami. Makanya ampuni kami. Dzunubana, atas dosa-dosa kami, atas kehilapan kami. Sampai sudah sabar dari awal sampai akhir, udah sabar, ujung-ujungnya nggak sabar, minta ampun kepada Allah. Awalnya sabar, tengah-tengah nggak sabar, minta ampun kepada Allah biar dilanjutkan, diberi kekuatan, hingga akhir kita tetap sabar. Dari awal jujur, tengah-tengah nggak jujur, minta ampun kepada Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami, sekat kami dari adabnya api neraka. Banyak doa-doa yang mengajarkan seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujung-ujungnya kita minta dijauhkan, minta disekatkan, minta diselamatkan dari adab api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sama juga kenikmatan yang kita rasakan semua ujung-ujungnya agar kita semua dijauhkan dari adab api neraka. Ibadah dijauhkan dari api neraka. Semua yang kita lakukan niatkan ibadah karena Allah, dan ujungnya kita minta dijauhkan dari api neraka. Apa itu api neraka itu? Ketidaknyamanan, kesengsaraan, kegagalan, termasuk azab itu. Makanya minta kepada Allah, minta ampun, apa yang kita lakukan itu tidak sempurna. Yang menyempurnakan Ar-Rasyidun, Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang bertakwa ini as-sabirin, dia itu sabar. Sabar, kalau orang sabar pasti diberi kekuatan oleh Allah. Contohnya, kala Kanjeng Nabi Muhammad perang Badar, musuhnya 3 kali lipat, tapi tetap dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Ya. Was-shadiqin, dan jujur, sabar, jujur. Ini punya kita. Kita punya itu, tapi kenapa enggak dipakai? Enggak boleh kita itu dalam bekerja, dalam beribadah mengeluh, capek, ya, malas. Itu berarti enggak sabar. Padahal kita dikasih ini oleh Allah, dikasih kekuatan ini oleh Allah. Kalau kita sabar, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Kalau enggak sabar, ya jelas kalah. Was-shadiqin, dan siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, dan diberikan kepada kita. Kenapa kita enggak pakai? Siddiq, kita harus jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain. Itu kekuatan jujur. Wal qanitin, dan ketaatan. Kita dikasih kekuatan untuk taat, selalu taat kepada Allah. Kesempurnaan manusia itu karena memang diilhami oleh Allah sifat fujur dan sifat taqwa. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya sampai itu dikatakan sempurna karena diilhami oleh dua sifat itu, sifat fujur, pembangkang, dan sifat taqwa. Wal munfikin, dan punya sifat untuk selalu berinfak, baik itu zakat maupun sedekah. Berarti sampai ini sudah dapat titel. Kalau sudah munfikin, sudah dicap sebagai orang ahli dalam berinfak, berarti kita itu dicap
kaya, kenapa nggak dipakai? Berarti kurang sabar, kurang jujur, kurang taat. Wal mustaghfirin. Semua yang kita lakukan itu, mulai dari kita berdoa, minta tolong kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, dengan iman, dengan beristighfar atas dosa-dosa kita, dengan minta dijauhkan dari api neraka, dengan sabar kita menjalaninya, jujur kita melakukannya, dan ketaatan kita kepada Allah, dan kita berinfak, zakat maupun sedekah karena Allah. Semua itu tidak luput dari kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita. Wal mustaghfirina bil ashar. Kita itu harus memperbanyak istighfar di waktu sahur. Sahurnya aja kelewatan, ya, kebablasan, ya. Biasanya sahur, akhirnya nggak sahur. Sudah diajarkan mandio, ambil wudu, pakai baju yang bagus, malah turun. Nah, berarti nggak sabar, berarti nggak jujur, berarti nggak taat. Gimana kita mau berinfak? Gimana kita mau bersedekah? Ya nggak bisa, karena kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah bentuk dari sedekah kepada kita sendiri. Kapan kalian mau bersedekah pada diri sampean sendiri? Kalau cuma tahu, mas salat tahajud tapi nggak dilakukan, ya. Mas mandio aku tapi nggak pernah dikerjakan. Sudah bisa dilihat dari budaya kita, dari kebiasaan kita sehari-hari. Masa depan kita itu loh, sudah bisa dilihat dari sekarang. Sampean mau jadi sukses atau enggak itu bisa dilihat dari sekarang. Kalau sampean sabar, sampean jujur, sampean taat kepada Allah, suka berinfak kepada diri, suka berinfak sedekah terhadap diri dan orang lain, dan juga beristighfar di waktu subuh. Seperti sampean ini disukseskan, lambang kesuksesan sampean ini sudah bisa kelihatan dari sekarang. Kalau ini nggak dikerjakan sama sampean, sudah bisa kelihatan jelas, sudah kegagalan yang akan datang jelas. Kalau kita beristighfar di waktu sahur, tandanya kita sebelumnya sudah sholat tahajud, sudah sholat taubat, baru sampai beristighfar. Habis istighfar baru makan sahur. Sekarang kan hari Kamis, sampai sudah sahur belum? Gimana mau sahur Pak? Bangunnya aja pas ada. Ya kalau dibangunin, ya. Eman, sabar yang ada di dalam jiwa kita, jujur yang ada di dalam jiwa kita, ketaatan yang ada di dalam jiwa kita, terus benih-benih kita itu sebagai seorang yang selalu berinfak dan sedekah yang ada di dalam jiwa kita, selalu jiwa minta ampun kepada Allah ada di dalam jiwa kita sia-siakan itu, kita buat itu kerdil, cebol, nggak berkembangnya. Nggak berkembang. Sudah kelihatan. Kalau sampean ingin sukses di waktu yang akan datang, lakukan ini semua dengan penuh cinta dan keikhlasan. Pasangannya apa? Waswadun mutahharatun. Pasangannya sampean harus bersih dan ikhlas, bersih dan suci. Hatinya sampean dulu, niatnya sampean itu dulu. Itu pasangannya sampean. Pasangannya sampean itu. Kalau enggak itu enggak diterima oleh Allah, enggak ditompo oleh Allah. Kalau sampean melakukan ibadah yang sudah sampean pahami, tapi sampean enggak ikhlas, enggak bersih hatinya, enggak suci hatinya, karena mengharap ridha dari Allah, mengharap cinta dari Allah, enggak akan diterima. Karena syaratnya
amal itu diterima oleh Allah, kita paham terhadap ilmunya, terus kita niatkan semua karena Allah, baru diterima. Kanjeng Nabi aja istighfarnya tiap hari minimal 70 kali. Kita 14 cuma itu. Kalau ke sholat berjamaah itu udah Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lakukan istighfar itu di waktu sahur agar lebih berasa. Istighfar itu lakukan di waktu sahur itu loh. Astagfirullahaladzim, biar lebih berasa. Katanya yang dicari adalah Allah, ridha Allah yang dicari. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Katanya gitu doanya. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah tujuan kami, gitu kan? Ridhamu yang aku cari, maka berilah kami kecintaan kepadamu dan berilah kami kemakrifatan kepadamu. Apa mau dikasih sama Allah? Kalau sampai nggak pernah minta, mintanya di waktu sahur. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan siapa Allah itu. Yang disaksikan oleh Allah apa? Annahu, sesungguhnya, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Allah. Terus yang disaksikan siapa lagi? Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan ahli ilmu, dan orang yang mempunyai ilmu, keluarga yang mempunyai ilmu, iman yang berdiri tegap gagah bilqis dalam keadilan, menegakkan keadilan. Itu yang disaksikan oleh Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, Aziz yang maha agung mulia, Al-Hakim dan maha bijaksana. Kuasa Allah itu, tahu Allah itu, melihat Allah itu terhadap hambanya lahir dan batin. Dikei surga, dikei neraka, Allah itu Al-Aziz, tak ada yang bisa menolaknya. Al-Hakim, dan Allah itu maha bijaksana. Perintahnya, larangannya, semua itu untuk kebaikan diri kita. Wallahu, kata Rasulullah, wallahi, Rasulullah bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku ini betul-betul minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, fil yaumi, dalam setiap hari, aktsara, lebih, min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu loh mengajarkan kepada umatnya ini untuk beristighfar. Kanjeng Nabi itu beristighfar itu sehari semalam itu lebih dari 70 kali. Padahal Kanjeng Nabi udah maksum, sudah dibebaskan dari dosa-dosa dan kesalahan, udah dimaghfir oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi mengajarkan itu untuk umatnya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan, dalam setiap hari itu lebih dari 70
kali Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu beristighfar. Sampai itu harus beristighfar. Kalau perlu Sayyidul istighfar. Hafal enggak Sayyidul istighfar? Gimana Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak kekuatan kepada Allah untuk bisa istiqomah, untuk bisa istiqomah dalam hal kesabaran, dalam hal kejujuran, dalam hal ketaatan. Ini syaratnya agar sampai bisa berinfak sedekah. Syaratnya itu sabar, jujur, taat kepada Allah. Sabar, jujur, taat kepada Allah. Jiwa-jiwa infak nanti akan tumbuh dari dalam. Infak, sedekah, berzakat, dan jangan lupa semua apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan tidak lepas dari dosa. Makanya kita harus beristighfar wal mustaghfirina bil ashar.